akan disampaikan oleh Romo Yai Kiai Haji Subhan Mahmud. Dan dimohon untuk beliau untuk menutup acara ini dengan doa penutup. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab khalaqan nasa min turab wa fawata bainahum fil uquli wal ulumi wal ma'arif wal akhlaq wal adab. Wasama khalqahu ila taqiyyin awwab alladhi himmatuhu talabul khairati wal iktisab wa matlabuhu ma bi zulfa ila Allah wal iqtirab. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa ila badin adzab alladhi himmatuhu masrufatun ila jam'il khutamil fani wa ta'ami wa syarab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabi khail ali wal ashab. Amma ba'du, para masyayikh, sesepuh pinesepuh, para habaib yang Allah hormati, Mukarram Bapak Kiai Husbaini yang Allah hormati, dan uki Ayub Zain, dan para hadir, para muhibbin, para habaib dan jamiah Ratibul Haddad. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita sedaya dipun paringi kesehatan, utamanipun keimanan Islam yang tidak akan putus. Dengan mulazamah berjamaah berjamiah, insyaallah kita sedaya dipun jaga lan dipun amati kali sesepuh leluhur ingkang silsilahipun Ratibul Haddad maupun amaliyah yang lain. Masyarakat dusun Ali Baru, beserta lurahnya Pamong, mungkin inilah milad yang pertama atau peringatan lahirnya Jamiah Ratibul Haddad yang pertama. Diuji, dicoba, hujan yang lebat bukanlah merupakan cobaan, tapi adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di andaipun kita sedaya mencari amalan yang bisa bermanfaat kepada zuriyah turunan. Nuwun sewu para hadirin, orang soleh itu bisa menjaga keturunan. Datang surat Al-Kahfi, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahta kanzul lahuma fakana abuhuma sholihah. Ada cerita bahwa Nabi Musa kali Nabi Khidir, Nabi Musa itu pernah ditanya, man a'lamun nas, siapa orang paling alim dalam manusia? Yang Nabi kudu paling alim. Saya jawabnya, anak aku. Allah boten paham, boten marengaken, kelebihan apapun tidak boleh ditonjolkan. Yang akhirnya disuruh mencari guru, bertemulah dengan Nabi Khidir. Saya rahmatan para hadirin.
Jadi Nabi Khadir kata guru kula Kyai Mas Duki Ali di syariah buatan hakikat buatan. Sebab hakikat tanpa syariah ya batal. Nabi Musa mempertahankan syariah, Nabi Khadir mempertahankan syariah, tapi sudah melampaui hakikat. Jadi ada syariah yang belum sampai ke hakikat. Fasyari'atun kasabinatin wa tariqah kal bahri wal haqiqatu durun hola. Bahwa syariah itu laksana perahu. Nek tariqah laksana lautan. Wal haqiqatu durun hola. Hakikat itu adalah mutiara yang harganya mahal di tengah laut. Tidak mudah kita bisa mencapai mutiara di laut tanpa melalui berlayar dulu. Hujan-hujan langsung juput, mutiara di laut mustahil aklan. Maka dengan syariah yang dilalui oleh Nabi Khadir beserta Nabi Musa, di situ ada tembok yang miring. Idza yuridu ayyan tadfa qamah. Ada tembok miring. Padahal Nabi Khadir kalian Nabi Musa itu singgah di situ minta disuguh tidak sama sekali. Boro-boro dipun hormati. Boro-boro dipun paringi nopo. Sehingga Nabi Musa cara syariah mendongkol. Begitu dibenarkan, diluruskan kan, kenapa ada tembok yang miring diluruskan, kaumnya sendiri tidak peduli kepada orang lain. Ini tak cukup setengah mawon tembok. Terus akhirnya Musa, saya ini bekerja seperti itu atas kehendak Allah, bukan kehendak akal saya. Amal jidaru fakana lihulamaini yatimaini. Tembok tadi yang saya luruskan itu milik hulam, anak kecil yang duanya anak itu adalah yatim fil Madinah di kota itu. Nah, karena ada anak yatim, hasil karya orang soleh yang meninggalkan kebaikan-kebaikan. Wakana tahtal kanzun lahuma, dan di bawahnya itu ada simpanan makanan dan segalanya, emas dan apa untuk kehidupan anak. Maka di mana kita seorang kiai, seorang ustadz, seorang pakar itu menyimpan, menabung bukanlah untuk perkerasan, tapi untuk anak cucu supaya tidak terbengkelai. Apa sih kita jadi orang soleh anaknya tidak memiliki harta? Ya akhirnya jadi centengnya orang-orang yang bukan Islam. Dari itulah maka hanya dalam Al-Quran kenapa tembok diluruskan? Sebab itu di bawahnya ada tinggalan-tinggalan orang tua yang soleh. Wa kana abuhuma solehah. Jangan ayahnya itu orang soleh. Ini kalau seperti tentang tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Banten. Niku ayat ini mengisyaratkan bahwa annas solihah yufidul inayah ala ahwalil abna. Wong soleh yang sae, baik yang ahli ahli sedekah, ahli puasa macam-macam, ini adalah berfaedah al-inayah, memperhatikan ala ahwalil abna. Dari wong soleh niku adalah memiliki perhatian kepada tingkai anak putu. Bahkan waruya diriwayatkan bahwa innallaha la yahfadu as-solihah min sab'atin fi dzurriyyatihi. Gusti Allah akan menjaga dari kesalahan seseorang, akan dijaga dari 7 turunan
akan diselamatkan, baik ekonominya maupun akhlak kehidupan sosialnya. Ini dalam tafsir. Maka kesayangan panjenengan, wiride panjenengan, dan ibadah-ibadah banyak ini adalah menitipkan kebaikan untuk anak cucu. Bukan hanya untuk sekarang, Pak. Misalnya ke instan, gampang enteng. Tapi menanam kebaikan di lingkungan masyarakat itu adalah hakikatnya menanam kebaikan kepada anak cucu turun tujuh turunan. Dari itulah maka Allah niku malu Pak diundang kali. Ayib kan iki kuman ngomong apa nyor. Kula nggih pun ijazah Qatibul Haddad dan Abahud Habib Hud bin Syabin Yahya. Dari itulah maka dalam aurat-aurat itu sendiri saya amati. Kenapa Syekh Abdul Al-Haddad itu bisa mensitir dari keahlian di dalam memaknai ayat. Ada tafsir isyari, ada tafsir lughat, ada tafsir ahkam. Tafsir isyari, tafsir isyarah. Isyarahnya ayat itu, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, hai asyrafal khalqi. Huwa jadi bocah ngaji iki nane pemeriksaan. Tapi kalau kita amati asbabun nuzulnya surat Al-Ikhlas itu ada orang bertanya, ya Muhammad, wah tolong semua orang ngerti Muhammad orang hebat, Muhammad baik, kayak anak-anak Nyong Saiki. Nabi Muhammad seperti Muhammad baik. Yang anaknya cewek putrane pula, dan kanjeng Nabi anaknya Muhammad. Ini potongan-potongan model cingkrang-cingkrang itu. Kita menghormati baginda Rasul. Ta'liman wa takriman kepada baginda Rasul. Rasulullah sendiri memanggil mutan ya Muhammad. Ya Yahya khudil kitab biquwah, ya Ibrahim wa ya Musa. Kan ini Muhammad boten wonten dawuh Gusti Allah ya Muhammad. Ya ayuhan nabi. Jadi yang jelas ada orang-orang yang tidak senang Rasul bertanya, ya Muhammad sif rabbaka amin hadidin amin hasin amin sufrin. Coba Muhammad sifatana pangerane kowe, apakah diambil dari besi, apa kuningan apa tembaga? Nek nemen Gusti Allah dianggap ya nanten kayak sembahane wong jahiliyah pada waktu. Apakah Tuhanmu dari besi, apa dari kuningan ataupun tembaga? Niki kajian Nabi ditanya itu langsung turun ayat, qul huwa rabbi. Tapi berhubung wong ahli nahwu niku belum ada isim dohir, menyebutkan isim dohir mestinya ada marjeknya, ada kembalinya isim dohir. Sebab isim dohir itu adalah kata ganti. Tapi qul huwa rabbi. Jadi kalau melihat asbabun nuzul, huwa itu artinya rabbi, pangeranku, Tuhanku, Allahu ahad. Tapi nek wong ngaji nahwu kan, qul huwa utai kelakuan, iku Allahu ahad. Kelakuan. Nah apa dhamir sa'an itu? Pamut marusakni dhamirun sira bi jumlatin ka innahu zaidun saro. Jadi dhamir sa'an itu dhamir yang ditafsiri oleh jumlah. Jadi mana innahu zaidun saro, innahu satu zaid saro. Ini kelakuan zaidun saro. Zaid itu melaku. Maka sak temene Allah iku ahad, Allahu ahad. Gusti Allah itu esa. Keesaan Allah Subhanahu wa taala didukung oleh tafarrudnya Allah. Tafarrada bil qidam wal baqa. Hanya Allah lah yang memiliki sifat qidam. Dan hanya Allah lah yang memiliki sifat baqa. Maka sifat qidam dan baqa dimakan salbiyah. Artinya salbiyah untuk menghilangkan kesan Allah itu ada awalnya.
Dan untuk menghilangkan kesan Allah itu ada akhirnya. Nah Allah ada akhirnya, maka siapa yang akan mengatur keselamaannya, keterusannya. Dan apabila Allah Ta'ala ada awalnya, Allah akan membutuhkan yang mengawalkan. Ini sangat bahaya. Maka bisa terjadi tanpa ngaji, yang akhirnya meyakini Allah bersemayam di aras. Seperti orang-orang sekarang. Dalam terjemahan Ar-Rahman alal arsy istawa, bahwa Ar-Rahman itu bersemayam di aras. Sanginau nggak ngerti tauhid berarti. Kalau Allah Ta'ala bersemayam di aras, berarti Allah Ta'ala jirib. Kalau Allah Ta'ala jirib, berarti Allah Ta'ala ikhtiyaj, butuh kepada yang lain. Sedangkan Allahus Somad, setelah Allah Ahad, wahdaniyatnya Allah tidak terbagi dan tidak terurai. Maka Allah As-Somad, Al-Muhtaj, dibutuhi. Allah Ta'ala dibutuhi. Kita semua butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kami. Sampai Gusti Allah Ta'ala dan surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu taqwa. Maaf para hadirin. Wa'mur, perintahlah ahlaka kepada keluargamu, yo istri, yo anak, bisa juga cucu. Bisolah, wa'mur ahlaka bisolah. Perintahlah keluargamu untuk melakukan sholat. Di dawai Allah. Wastabir 'alaiha. Tidak hanya memerintah, kita harus bisa menerima kesabaran melakukan sholat. Sholat itu berat, Pak. Sampai saya tamatan aliyah, apal alfiyah, begitu nikah karo bocah hafal Quran. Ngaten begitu. Ngaten anak siji sering ninggalkan sholat subuh. Akhirnya istrinya ngomong cari hafal Quran. Mas, sampai kan tamatan aliyah lumragi, tamatan kan haji. Sebayangnya piye? Langsung murid pulang. Karena disinggung. Loh, itu semono aliyah. Alfiyah apa? Jual makun apa? Tapi kenapa melalaikan sholat? Hanya istrinya datang dengan mertuanya ke rumah saya. Haji gini. Suami saya pulang ke rumah. Kenapa? Gara-gara saya bilang sampai dong santri masa subuh awan terus. Kanjeng Nabi tahu kawanan sepisan tok harinya sampai enggak. Ya pernah kanjeng Nabi itu pernah kawanan subuh kena habis perang. Hanya satu kali. Tapi kenapa umatnya hanya berpegang Nabi B tahu kodok, lah sampai kodok terus ada nggak tahu kalau kodok beda loh kan. Wastabir 'alaiha, sabarlah dalam melakukan sholat. La nas'aluka rizqa, aku tidak akan minta rezeki kepada kamu. Aku enggak. Tapi nahnu narzuquk, bahkan kita yang akan berikan rezeki kepada kamu. Nah ini gini kita Al-Quran surat Toha ini, mau panen beli. Oke, kita ini ngomong masalah bulan. Jadi yang jelas, proses hidup itu ada syariah. Syariah itu menetapkan bahwa sholat itu wajib. Wah, ada orang mengatakan saya wali tapi nggak pernah sholat. Sholat Jumatnya katanya di Mekah. Waktunya berbeda, Pak. Pleret karo Mekah seisi 4 jam. Di sini saya Jumatan, di sana baru jam 8, Pak. Nang Mekah baru jam 8, terus balik. Katanya saya dari Mekah, lo turun Jumat aja. Masuk akal enggak gitu? Maka di sini Pak letaknya. Roti Kulhada itu isinya itu awalnya itu seperti awal surat Ghafir. Itu disebutkan dan ayat kursi dan sampai dan mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya rasulullah disebutkan. Kenapa itu amalan-amalan tersebut? Itu dari wujudnya kita senang melakukan sholat akan tambah Allah. Ada wirid yang untuk usul,
Ada waridatul aqwal yang wirid-wirid untuk ucapan-ucapan, ada waridatul ahwal mendatangkan tingkah-tingkah yang baik, melihat para kiai, para sesepuh auratnya daripada subuh sampai waktu duha. Ini auratul ahwal. Kita melihat, kalau tidak mampu, ya jangan. Kita dari pedagang, kita jadi tukang becak, masa panwi gaya kiai. Boleh suatu saat kita kosong, ada waktu sempat, boleh kita aurat. Tapi kalau pengusaha dan sudah, ini harus ada kesamaan. Maka dalam Al-Quran tadi, lanas alukar rizqo nahnu narzuquk wal aqibatu taqwa. Aku tidak akan minta rezeki kepada kamu, bahkan aku yang berikan rezeki kepada kamu. Kula gadah kitab tinggalane bapak Makmun aslinya Sarajaya Cirebon, Karang Sembung. Itu ada tulisan dalam tafsir Jalal itu. Man lazama sholata wa amara ahlahu lam yanqati an rizqu wa hasala maqasidu. Barang siapa yang mulazamatul sholat, orang yang selalu menjaga sholat dan memerintahkan keluarganya, tidak akan putus rezekinya. Wa hasala maqasidu, dan akan hasil cita-citanya. Dari itu maka aurat rotibul haddad habis sholat. Masuk kehidupan rotiban sing saya habis sholat. Tapi apabila ada waktu-waktu momen penting, berjamaah bersama-sama habis sholat isya, semuanya berpikir bersama-sama. Niki teman jawaban. Jadi yang jelas, kalau nyampaikan bahwa kesayangan seseorang, kebaikan seseorang akan menata bertanggung jawab kepada ahwal abna. Anak cucunya jadi beres-beres. Utamanya lagi orang soleh itu memberikan santapan kepada anak. Menurut dalam kitab Ibn Syekh Zain, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah. Kalau ada kitabnya namanya At-Tariqus Sawi Lil Alawi. Ini di sana dijelaskan untuk menjelaskan aurat kita semangat, ibadah kita semangat, bergaul kita sesama muslim semangat, itu berdasarkan ta'amul halal. Itu saya cek. Ta'amul halal yufidu al-intihad bil ibadah wa ta'am. Jadi makanan halal itu wus'atur rezeki, jembar rezekinya. Jadi kalau orang selalu makan halal, berupaya untuk mencari yang halal, ini akan berfaedah wus'atur rezeki, jembar rezekinya. Memang nih penyakit nikah, nuwun sewu kiai, wonten 3. Asatori penyakit nikah wonten 3. Pertama, al-ajubi thalabil halal. Apes anggene golek barang halal. Jadi kita berkeluarga, luruh rezeki kuwange. Sehingga akhirnya bisa terjadi sarapan bubur lawe urap. Mertos. Sarapan bubur lawe urap, sing lanang nganggur, sing wadon ning ngarep. Nek bubur kan mestinya lawe kan jangan nih kok urap. Lah nih, iku ibaratnya mawon. Jadi apa kenikmatannya? Kita berkeluarga, yang satu di Arab, yang satu di Jawa umpamanya. Ya katon yang mata tuh mek suluh. Ini yang kadang-kadang begitu pulang merasa tidak nyaman dalam ekonomi, begitu pulang dari luar negeri langsung minta cerai. Ini penyakit nikah. Kemudian yang kedua, al-qusur anil qiyam bihaqqihinna wa adamu sabri an akhlaqihinna. Itu penyakit nikah yang kedua adalah cepat tidak bisa memenuhi kebutuhan seorang istri sepenuhnya. Dan wa adamu sabri an akhlaqihinna, dan tidak bisa menyabari akhlak wong wadon. Wong wadon niku selalu mengingat ngaten kejelekan suami tidak akan hilang sampai dia putu. Manten anyar
pernah berbuat jelek kepada sang istri, ora bakal hilang. Selalu mengingat, paling cerdas wong wadon. Mengingat hal-hal yang, tapi kebaikan-kebaikan yang diperoleh puluhan tahun lupa. Itu penyakit. Maka seorang solihah berupaya untuk menghilangkan kejelekan seorang suami dan menonjolkan kebaikan seorang suami. Tanda ahli surga. Allahumma amin. Dalam Al-Quran diterangkan, udkhuluha antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu beserta istri-istrimu masuk surga. Wong wadon itu luar biasa, kunci kebaikan bagi keluarga. Dengan aurat itu wadiatul akwal, ucapan-ucapan yang dibentuk di dalam rotib, maka akan terjelma kebutuhan hidup dengan Allah. Yaitu apa? Ingin mendekat Allah. Maka akhirnya ingin haji, ingin umroh, ingin macam-macam. Keinginan itu dari kebersihan hati. Tapi kalau hatinya tidak bersih, keinginannya keinginan yang kadang-kadang merusak pada diri kita sendiri. Manusia punya kehendak. Bahkan ada pepatah atau hadis, innalillahi ibadan idza aradu aradallah. Allah memiliki hamba, beberapa hamba yang apabila hamba mengendaki, Allah itu juga mengendaki. Allah juga akan merespon. Itu ibad yang mana? Hamba yang mana? Ibad yang mulazamatul rububiyah wal uluhiyah. Hamba yang senantiasa mengerti akan rububiyahnya Allah Ta'ala. Menitaatu, Pak. Sejak kecil saya ditindak. Nggak merasa, Pak, bahwa satu semakin besar, semakin besar. Ini apabila kita merasa bahwa kita dibesarkan bukan oleh makanan, tapi oleh Allah SWT, asbab dari makanan itu bisa menjadi besar. Maka Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Ar-Razzaq. Di samping itu juga asma. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Maliku, ya Qudusu, ya Salamu, dan seterusnya. Niki monggo kula nek rada ndelajak, Pak. Wong ora tau ketemu nasihati wong. Tahu ketemu nasihati wong yang sepuh teng mriki. Nah, sampean belum weruh corake kula niku. Nah, sampean weruh akhlake kula yakin ora bakal ngundang kula. Nah, sampean sumur akhlak kula pasti ngomong apa itu. Reka-rekan dopok. Ngomong-ngomong apa ya? Nah, maka rekam jejak itu penting berarti. Sekarang orang banyak memanggil mubalik, tak kenal rekam jejaknya. Sehingga akhirnya kadang-kadang mengadu domba kepada umat. Rekam jejak kula nih, kula biyen mondok teng Babakan Ciwaringin tahun 74 teng Sanusi sekedar. Beliau meninggal tahun 74. Tanggal 7 bulan 7 hari Sabtu. Kiai Sanusi. Termasuk abangnya Aibjen, Aibmo pernah jadi muridnya Kiai Sanusi. Muridnya Kiai Amin. Setelah itu kami di sana belajar. Ya biasa, diseneni, diumbangi, dari wong Ciwaringin diumbangi, diomongi, Kiai Amrin, saya baca kitab keliru diomongi, Kiai Yahya ngamuk di depan saya, Kiai Mas Tuki. Ini semuanya adalah titahan para ulama. Maka ulama itu sendiri bertanggung jawab akan santri-santrinya, sama seperti orang tua bertanggung jawab pada anak-anak. Satu. Jadi kita jangan sampai ingin jadi orang soleh meninggalkan sholat. Jelas alamat. Dan juga pesan Allah Ta'ala dalam surat Maryam. Faqalafa min ba'di mukhalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Faqalafa maka bakal ganti min ba'di saking sawise generasi kang wis padha mati. Sapa khalfun sapa pengganti. Niku ana masdar.